Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya edisi Rabu 28 Desember 2022. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita menjalani kehidupan yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita hari ini, kita bersekutu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh merasakan sukacita dan kebahagiaan di mana kasih dan kemurahan Tuhan dianugerahkan kepada kami semua. Di hari yang baru ini Tuhan, sebelum kami melaksanakan berbagai tanggung jawab dan rencana hidup kami bersekutu membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk dapat kami pahami firman-Mu ini dengan baik dan bahkan kami berlakukan dalam sepanjang kehidupan kami. Allah Bapa dalam sorga, bersabdalah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari kitab Yesaya pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Ayat yang keempat saya akan bacakan. Firman Tuhan berbunyi, "Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal." Amin firman Tuhan. Tema kita aman dan damai bersama Tuhan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, ketika dalam keadaan aman dan semuanya berjalan baik, maka untuk mengatakan kita beriman dan percaya kepada Tuhan adalah hal yang mudah. Tetapi saat berada dalam penderitaan dan kesesakan, maka tidak mungkin kita akan melupakan perkataan beriman tersebut. Berbeda dengan kesaksian Nabi Yesaya yang mengatakan, "Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal." Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Ia mengagungkan dan memuji nama Tuhan karena bagi Yesaya, Tuhan adalah pribadi yang berkuasa. Karena itu ia mengatakan, "Sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik." Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, meskipun masalah dan kesulitan sedang mengamuk di sekelilingnya, orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan akan tetap merasakan aman dan damai yang sempurna. Namun seringkali ketika berada dalam kesulitan yang berat, kita lebih cenderung melihat kepada kesulitan itu sendiri daripada berpaling kepada Tuhan yang adalah tempat perlindungan kita. Hal ini membuat kita lebih mendengar kepada bunyi guruh dan akan terus melihat kilatan petir. Semua ini akan melemahkan iman dan membuat kita merasa takut. Jangan mau diperdaya oleh iblis, sebab di dalam Tuhan Yesus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita adalah umat yang telah dimenangkan dan dimerdekakan dalam Kristus melalui kebangkitannya mengalahkan maut. Terpuji nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Syukur Tuhan kami naikkan pada saat ini, di mana kami mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan kepada kami untuk menjalani kehidupan yang Engkau karuniakan kepada kami. Bahkan menjadi penuntun bagi kami ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini.
Berkati kami Tuhan dan tuntun senantiasa di dalam sepanjang kehidupan kami. Biarlah kami dimampukan untuk dapat menikmati dengan penuh sukacita dan bahagia kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Allah Bapa dalam sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Engkau menopang dan memberkati kami. Memberkati apa yang kami kerjakan dan rencanakan dalam kehidupan ini. Biarlah semuanya dapat dilakukan dan diselesaikan ya Tuhan. Allah Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang berseru kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.